Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Suito selaku Presiden Direktur sekaligus praktisi industri keamanan. Yang terhormat, Bapak Stanislaus Rianta selaku analis intelijen dan terorisme. Terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasnya Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini melalui video conference pada hari Rabu 3 Juni 2020. Pada hari ini saya Ega selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar perdana Sigap yang akan mengangkat tema strategi keamanan korporasi di masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan intelijen. Namun sebelumnya, demi kelancaran acara kita bersama pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafal basmalah agar semua yang kita laksanakan dan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan sedikit headline untuk hari ini. Yang pertama, kita akan ada 2 sesi pemaparan, yaitu sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Stanislaus Rianta dengan tema Industrial Security in New Normal, dan dilanjutkan dengan Bapak Suito dalam sesi yang kedua, dengan tema Transformasi Sigap dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau New Normal. Setelah 2 sesi berikut akan ada tanya jawab, dan kami memohon kepada Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat room kita. Nanti akan ada pertanyaan yang akan kita pilih dan kita akan diskusi bersama. Baik, saya sedikit akan mengulas sekilas saja ya Bapak Ibu, terkait dengan latar belakang apa dan bagaimana kita mengambil tema hari ini, yaitu kita ketahui bersama bahwa fenomena COVID-19 yang melanda dunia juga Indonesia saat ini sampai adanya muncul istilah new normal. Apa dan bagaimana new normal itu sendiri dilihat dari perspektif keamanan pada masa pandemi ini yang akan lebih luas kita bahas bersama dengan para pembicara kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama nih Bapak Ibu, yaitu ada Bapak Stanislaus Rianta selaku analis intelijen dan terorisme serta Bapak Suito selaku Presiden Direktur Sigap sekaligus juga sebagai praktisi keamanan. Baik, saya ingin menyapa dulu nih kepada para pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Stanislaus dan Bapak Suito. Gimana kabarnya Bapak? Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Saya juga berharap Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing juga sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi nih, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan bersama sesi pertama kita yang akan dibacakan oleh Bapak Stanislaus Rianta. Namun sebelumnya izinkan saya dulu untuk mengulas sedikit background dari Bapak itu sendiri. Jadi Bapak Stanislaus Rianta ini merupakan seorang analis intelijen dan terorisme. Saat ini sedang melakukan penelitian ekstensif tentang pencegahan terorisme. Studi tingkat sarjana ditempuh di FMIPA, Universitas Trisakti Dharma, Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan studi tingkat magister di Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Dan sekarang sedang menyelesaikan disertasi untuk studi doktoral di Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif menjadi narasumber di berbagai media massa dan organisasi untuk tema-tema intelijen, keamanan, dan terorisme. Baik, dalam kesempatan kali ini, beliau akan berbicara mengenai Industrial Security in New Normal. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung persilakan Bapak Stanislaus untuk menyampaikannya. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian, Pak Wito dan teman-teman sekalian. Cukup senang saya di sini berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian yang menjadi praktisi industri keamanan. Karena biasanya di tema-tema COVID ini, tema yang dibahas kebanyakan justru dari bidang ekonomi, sektor ekonomi. Ini cukup menarik jika dibahas dari sektor keamanan. Industri keamanan sebenarnya belum dibahas secara umum di publik, karena memang karakteristiknya bukan dianggap sebagai hal yang penting atau menguntungkan atau sesuatu yang profit. Industri keamanan itu bisa dianggap sebagai bidang yang hanya menghabiskan uang atau dia hanya supporting. Kemudian, tetapi ketika dalam ada situasi darurat,
keamanan akan berada di garis depan dan dia akan menjadi pintu utama masuknya ancaman. Jadi lebih ada bisnis support sebenarnya. Nah, saat ini ada fenomena global. Fenomena global yang terjadi saat ini adalah ada pandemi COVID-19 yang hampir terjadi merata di seluruh dunia. Dan selain COVID-19 yang berpengaruh terhadap industri keamanan adalah adanya industri 4.0. Selain itu, kita harus akui bahwa perang dagang antara dua negara besar ini juga berpengaruh terhadap industri keamanan. Ini menjadi fenomena global yang mau tidak mau kita harus berhadapan dengan mereka. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita kendalikan sendiri. Nah, fenomena di tingkat nasional yang terjadi saat ini, pasti kita mengalami pandemi COVID-19. Ini terjadi bagi kita. Nah, masalahnya beberapa penanganan terkait COVID-19 ini nampak sekali bahwa ada permasalahan, ada integrasi pemerintah pusat dengan daerah ini menjadi masalah. Beberapa catatan di daerah itu termasuk bantuan sosial dan lain ini menjadi masalah. Integrasi ini tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi industri juga bisa mendapatkan dampak seperti ini, kebingungan atau mungkin peraturan yang berbeda atau apa, ini menjadi pengaruh langsung terhadap sektor industri. Masalah lain yang menjadi fenomena nasional adalah ketaatan masyarakat terhadap aturan PSBB. Ini menjadi masalah juga, aturan ditegakkan tetapi masih ada saja yang nekat melakukan aktivitas di luar tanpa menjalankan protokol kesehatan, dan ini cukup berbahaya. Nah, apa dampaknya bagi kita COVID-19 ini? Yang pertama adalah secara langsung di industri PHK dan pengangguran sudah muncul, sudah terjadi. Ini dampak langsung terhadap industri. Kemudian terorisme. Pada awal-awal bulan Februari, setelah COVID itu mulai muncul di Indonesia, sudah ada statement langsung dari kelompok teroris dari Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Ali Kalora menyatakan bahwa dia berharap bahwa pemerintah Indonesia akan kalah oleh COVID-19, oleh corona. Dan akhirnya mereka melakukan aksi perebutan senjata dari seorang polisi yang bertugas di Bank Mandiri Syariah. Kemudian ada beberapa juga penangkapan teroris di berbagai daerah, dan terakhir kemarin ada serangan terorisme di Hulu Sungai Selatan di Kalsel. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini memanfaatkan situasi kerawanan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Jadi ketika pihak kepolisian, pihak intelijen itu fokus kepada penanganan ini, ada celah-celah kerawanan yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan aksinya. Ini cukup berbahaya. Kemudian kriminalitas. Sudah dinyatakan sendiri dari pihak Polri bahwa angka kriminalitas naik. Ini secara logika memang sudah kita pahami ketika PHK dan pengangguran itu meningkat, kemudian ada tekanan ekonomi, kriminalitas akan naik. Selain itu ada juga provokasi massa. Provokasi massa kita temukan dari data intelijen memang menyebutkan beberapa provokasi termasuk yang mengarah kepada mengganggu demokrasi. Provokasi ini sudah terjadi, dan ini jika dibiarkan akan dampak secara nasional akan cukup tinggi. Nah, terkait dengan sektor bisnis, apa dampaknya terhadap kita? Produktivitas pasti menurun, kecuali beberapa sektor yang produktivitasnya naik. Kita bisa lihat mungkin telekomunikasi, kemudian sistem online itu justru naik karena memang orang mau nggak mau menggunakan mereka. Kemudian extra cost karena produktivitas menurun, kita tetap mengeluarkan biaya, ini extra cost juga. Kemudian mau tidak mau dampak terhadap bisnis adalah sistem yang baru. Karyawan sekarang bekerja dari rumah menggunakan teknologi, sistem baru ini diaplikasikan. Jadi industri 4.0, kemudian teknologi 4.0 ternyata
di luar dugaan 2020 ini justru diaplikasikan dan langsung diterapkan oleh banyak sektor. Nah, kalau kita bicara keamanan, tentu kita mesti bicara ancaman. Nah, apa ancaman yang menjadi serius bagi kita dan harus kita hadapi? Ada dua ancaman besar yang saya catat, yang saya analisis, yaitu COVID-19 itu sendiri, yang kemudian yang kedua adalah ancaman digital. Jadi kita akan berpindah dari konvensional ke digital. Dan ancaman digital ini sudah nyata. Beberapa webinar yang diselenggarakan oleh beberapa institusi itu sudah mulai dihack. Walaupun sudah pakai sistem yang dikatakan berbayar atau sudah certified, tetapi itu dihack. Jadi gangguan-gangguan itu sudah muncul dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri juga. Jadi ancaman digital akan serius. Ancaman COVID-19 yang mungkin dulu menjadi sektor kesehatan ini juga menjadi sektor keamanan karena masuknya orang sebagai karir pembawa virus itu ini menjadi ancaman bagi sektor industrial. Ancaman akan datang jika kita punya titik kerawanan, celah kerawanan. Dan industrial punya beberapa celah kerawanan yang bisa mengakibatkan ancaman itu terjadi. Yang pertama adalah kelemahan sistem. Ketika sistem tidak bisa mendeteksi ancaman itu bisa masuk, maka terjadilah gangguan keamanan. Kemudian ketidaksesuaian SOP dengan protokol COVID-19. Sekarang mau nggak mau SOP keamanan harus berubah. Dulu ada pemeriksaan fisik, sekarang harus berubah. Jadi Bapak Ibu yang menerapkan sistem keamanan, tinjau ulang SOP-nya, sesuaikan dengan protokol COVID-19. Ini PR besar dan harus diubah semuanya karena tidak mungkin lagi sekarang sentuhan fisik langsung tanpa alat pengaman, kemudian banyak hal yang harus disesuaikan. Kemudian terkait sumber daya manusia, kemampuan SDM, harus dilakukan upgrading, kemudian dilatih lagi, direktur utama terkait dengan protokol kesehatan, terutama petugas-petugas security di garis depan, harus dilakukan pelatihan, dibekali kemampuan, terutama terkait ancaman-ancaman baru ini. Hal yang penting yang saya soroti adalah terkait dengan informasi. Informasi mungkin dulu dianggap bukan hal yang penting-penting sekali bagi dunia security, tapi sekarang informasi menjadi kebutuhan pokok. Dan informasi security itu bisa dihasilkan dengan salah satunya adalah kegiatan intelijen. Makanya di sini perspektif intelijen itu sangat penting bagi keamanan. Intelijen itu mencari informasi yang mengandung ancaman sehingga sektor industrial bisa melakukan deteksi dini dan cegah dini. Jadi, itulah fungsinya informasi, sehingga kita bisa melakukan sejak awal kita melakukan deteksinya dan mencegahnya. Jangan sampai ancaman itu terjadi di industri kita. Biaya untuk mencegah lebih murah daripada biaya untuk menangani dan kemudian untuk pemulihan. Mau tidak mau kita harus melakukan transformasi dari current situation menjadi new normal. Saya catat beberapa tahapan dalam pengamanan. Garis depannya biasanya adalah guard. Garis depannya adalah guard security berupa manusia yang berada di garis depan, kemudian di backup oleh device dengan teknologi, kemudian ada sistem, dan kemudian ada strategi. Ini piramidanya. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya ancaman-ancaman yang tidak nampak secara penglihatan visual, kemudian ada kerawanan yang baru, ada risiko baru, dan dengan adanya penerapan new normal, maka kita harus transformasi. Kita harus mengubahnya. Karena protokol kesehatan tidak mungkin lagi kita bersentuhan fisik, melakukan pemeriksaan secara langsung, walaupun dengan alat pengaman, tapi risikonya akan terlalu besar. Makanya harus di-switch. Security device harus menjadi garda terdepan. Kemudian baru setelah itu ada security officer. Ditingkatkan dari security officer. Security officer ini dibekali kemampuan untuk quick response. Jika security device ini tidak bisa menfilter adanya ancaman, maka perlu adanya security officer yang langsung melakukan quick response. Beberapa minggu yang lalu, bandara-bandara di Amerika sudah menerapkan hal ini. Mereka melakukan investasi device yang sangat besar, kemudian mengubah SOP-nya. Sekarang semua di bawah
teknologi di bawah device, dan itu lebih akurat, dan diharapkan dapat mencegah ancaman-ancaman seperti ancaman-ancaman yang COVID-19 ini. Seperti device juga bisa mencegah ancaman, misalnya orang dengan membawa logam, dengan membawa suhu badan yang tinggi, ini bisa dideteksi oleh device. Kemudian baru pada level setelah itu adalah security information, termasuk tadi informasi-informasi yang berasal dari sumber-sumber intelijen dan strategi. Jadi garis depannya adalah security device. Ini yang paling penting transformasinya. Nah, intelijen itu adalah upaya deteksi dini dan cegah dini ancaman. Mengapa perusahaan perlu memanfaatkan informasi dari intelijen? Karena cakupan intelijen itu lebih luas. Di era saat ini, sumber ancaman bukan lagi di dalam atau di luar atau di sekeliling kita, mungkin hanya berbatasan tembok, seperti ancaman-ancaman konvensional, mungkin pencurian dan lain-lain, tidak. Ke depan ancaman-ancaman itu justru lintas batas, bahkan bisa lintas negara. Jadi cara kita mendeteksinya, kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan intelijen. Ancaman-ancaman seperti ancaman-ancaman digital, kemudian seperti COVID-19 ini, kita perlu memahami bagaimana sumbernya, bagaimana motifnya, dan bagaimana kita mencegahnya. Dengan kemampuan intelijen, maka organisasi atau sektor bisnis bisa mengenali ancaman dalam spektrum yang lebih luas, sehingga pencegahan bisa dilakukan. Apa yang bisa diketahui dari intelijen, yaitu ancamannya seperti apa, kerawanan dari dalam seperti apa, kemudian kita bisa melihat resikonya bagaimana. Apakah mau kita terima, atau mau kita kendalikan dengan cara seperti apa, itu tergantung organisasinya masing-masing. Yang penting adalah kenali ancamannya, kemudian kenali kerawanannya. Langkah demi langkah bisa kita lakukan untuk menghadapi new normal ini. Yang pertama, tentu kalau kita melihat ke depan seperti apa, mau tidak mau kita harus investasi teknologi. Memang ini cukup besar biayanya, apalagi di tengah situasi seperti ini, investasi itu sangat berat dilakukan, tapi ini harus dilakukan. Kemudian, peningkatan kapasitas security guard. Mereka harus dilatih untuk menggunakan teknologi, melakukan quick response dengan protokol kesehatan, harus dilatih, disiapkan. SOP juga harus disesuaikan. Ini harus dilakukan dengan segera, mengingat new normal akan segera dilakukan dan aktivitas industri segera berjalan lagi. Dan yang keempat adalah, langkah keempat yang harus dimiliki oleh industri keamanan adalah penguasaan informasi. Penguasaan informasi ini bisa memanfaatkan sumber-sumber lain, sumber-sumber intelijen, mungkin jaringan-jaringan Bapak Ibu sekalian sudah kuat, gunakan sumber-sumber intelijen itu untuk mendeteksi ancaman yang akan terjadi. Di era new normal nanti, COVID-19 sebagai sumber ancaman. Kalau dulu mungkin hanya sebagai kesehatan bukan masuk dalam sektor keamanan, sekarang ini bisa menjadi masuk sektor keamanan. Kemudian garis depan pengamanan berubah dari security guard menjadi security device, taruh di depan, karena kita harus menghargai juga resiko yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang bertugas menjadi guard. Kemudian informasi sebagai kebutuhan primer dari sistem pengamanan, dan SOP sistem pengamanan diminimalkan atau perlu dihindari kontak antar manusia. New normal sudah berlangsung dan sudah mulai disiapkan oleh beberapa institusi, termasuk BUMN, kemudian berbagai bandara, termasuk pariwisata, sudah akan dilakukan. Dan mau nggak mau, kita sebagai pelaku industri keamanan atau industri secara umum, kita juga harus mengikuti hal tersebut. Dan sudah disiapkan step langkah demi langkahnya. Dan terakhir, ini adalah kesimpulan dari paparan saya tadi. Pandemi COVID-19 ini membawa perubahan terhadap aktivitas manusia, termasuk bidang pengamanan di sektor industri. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19, maka dilakukan kembali analisis atas ancaman, kerawanan, dan risiko. Dilakukan lagi analisis. Kemudian penguasaan informasi intelijen ini perlu dilakukan sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini ancaman keamanan. Diluaskan lagi areanya, kemudian skopnya diluaskan, supaya tidak hanya sebatas tembok di industri kita ancamannya, tapi bisa lintas negara. Kemudian protokol COVID-19 menuntut perubahan disebut pengamanan, dan garis depan untuk deteksi dini, cegah dini ancaman harus diubah. Kalau sebelumnya oleh security guard, sekarang menjadi security device dan intelijen terutama.
dan security guard harus ditingkatkan kapasitasnya untuk menguasai security device dan melakukan quick response. Demikian dari saya, nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Stanislaus Rianta atas pemaparannya. Mungkin sedikit saya rangkum ya atas paparannya, bahwa memang saat ini pandemi COVID-19 memaksa bentuk-bentuk aktivitas pengamanan menjadi berubah. Salah satu tujuannya untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Mungkin saya buka sedikit ya Bapak Ibu ya, maskernya agak susah kalau ngomongnya, pakai masker. Baik, lanjut lagi. Sektor keamanan pun harus mengubah paradigmanya. Tidak hanya memandang gangguan keamanan saat ini sebagai ancaman utama, tetapi juga COVID-19 yang terbukti menjadi ancaman serius bagi manusia saat ini. Sehingga dengan adanya berlakunya protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, maka sistem keamanan tidak bisa lagi mengedepankan manusia sebagai garis depan pengamanan. Sehingga security device harus menjadi garis terdepan pengamanan yang terintegrasi dengan respon cepat untuk deteksi dini dan cegah dini potensi ancaman itu. Baik, mungkin kita juga sekaligus mengingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab ya. Mungkin bila ada pertanyaan atau mungkin masih ada hal-hal yang kurang jelas, bisa nanti kita sharing di sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi berikutnya dengan pembicara Bapak Suito. Beliau adalah Presiden Direktur PT Sigap sekaligus praktisi industri keamanan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Operasional Sigap. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan berbicara mengenai transformasi Sigap dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal. Oleh karena itu, kepada Bapak Suito, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stanis yang sudah menyampaikan pemaparannya. Sebagai seorang praktisi, saya tentunya akan merujuk pada konseptual yang tadi disampaikan juga oleh Pak Stanis terkait dengan bagaimana meninjau situasi dan kondisi dalam kondisi khususnya di new normal atau dalam bahasa yang lebih benar adalah kenormalan baru. Dan untuk itu maka sedikit saja kami sampaikan bahwa Sigap di era tahun 2018 itu juga telah melakukan apa yang disebut dengan transformasi. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan infrastruktur bisnis kita terkait dengan Security 4.0, dengan menggandeng partner bisnis sebagai pelaku teknologi security terbesar di dunia, yaitu Hikvision, dan kami disupport dalam hal pengembangan security device tersebut adalah oleh Hikvision. Ada 3 aspek pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya kita harus menyadari bagaimana kita berdamai dengan COVID-19. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya menciptakan tatanan kehidupan baru atau new normal dalam pola pengamanan kita. Dan yang ketiga adalah manajemen transformasi keamanan itu sendiri. Kita tahu bahwa tadi Pak Stanis juga sampaikan dan Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa sampai diketemukannya vaksin yang efektif bisa memfilter atau membackup yang namanya kesehatan manusia, maka kita harus berdamai dengan COVID-19. Nggak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kita harus mempunyai aktivitas. Kita harus tetap yang aktif, dan aktif yang dinamis, tetapi di tengah-tengah virus, dan untuk itu maka harus aman. Ini ada suatu fenomena baru yang sama-sama kita hadapi, yang sebelumnya belum sama-sama kita. Era itulah yang disebut dengan era kenormalan baru atau new normal. Untuk itu maka ada baiknya kita mendefine yang namanya apa sih sebagai kenormalan baru itu atau new normal. Salah satu yang disampaikan oleh pakar gugus tugas penanganan COVID-19 yaitu Pak Wiku Bakti mendefinisikan new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas. Jadi aktivitasnya memang harus tetap dijalankan, namun dengan ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi artinya prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup
baru tentunya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita harus beradaptasi. Nah, beradaptasi yang seperti mana? Yang seperti disampaikan juga oleh Germas bahwa new normal kondisi di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi. Jadi tidak bisa kita hindari, kita memang harus masuk di satu area itu, dan kita harus memang hidup bersama dengan virus COVID-19. Kenapa? Karena masyarakat perlu beraktivitas, perlu hidup, perlu memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, berdagang, mengajar, bersosialisasi, beraktualisasi. Dan untuk itu, maka tuntutan yang diharapkan adalah aktivitas tetap dengan sehat, aman, dan bugar. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah area adaptasi kita, yaitu kita taat akan peraturan baru. Kita harus mendefine yang namanya peraturan baru. Dan kita harus membuat dan menyesuaikan gaya hidup kita dengan tatanan baru tersebut. Bahkan kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Apa itu ya kebiasaan baru di dalam era new normal itu sendiri. Dan untuk itu maka saya dan teman-teman Sigap sebagai pelaku pengamanan, tentunya hari ini kita berhadapan dengan tugas dan fungsi kita. Tupoksiran kita apa? Tugas pokok fungsi security itu apa? Peran kita itu apa? Di dalam Perkap 24 sudah disampaikan bahwa tugas pokok kita adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban. Di mana? Keamanan di site yang terbatas itu sebagai pelaku pelaksana pengamanan membantu kepolisian. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail, tetapi poinnya adalah bahwa kita harus tetap melaksanakan tupoksiran yang diamanahkan oleh Perkap 24. Baik oleh kami sebagai BOJP, juga demikian adalah pelaku kebijakan security atau keamanan di site-nya masing-masing. Pada saat kita bicara di tataran site, otomatis siapa leader yang akan bertanggung jawab di dalam satu site itu adalah pejabat yang ada di site tersebut. Maka disitulah fungsi daripada keamanan adalah membantu. Peran dari keamanan adalah membantu pimpinan perusahaan untuk bagaimana kita menjaga keamanan dan ketertiban di dalam site. Apa yang dilakukan yang selama ini sudah diatur dalam Turjawali kita, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli. Hal ini tetap akan kita lakukan, tetapi tentunya ada ancaman normal, ada ancaman COVID, dan itu adalah masuk ke area yang namanya new normal, maka pelaku pengamanan harus memodifikasi ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Stanis. Pengaturan atau penegakan tertib tata tertib di lingkungan kerja itu tentunya diatur oleh SOP, dan untuk itu maka concern semuanya adalah bagaimana kita mendevelop ulang SOP itu sendiri. Demikian juga penjagaan. Penjagaan tidak hanya mengawasi secara fisik, tetapi juga bagaimana kita bisa meng-capture orang-orang yang kemungkinan sebagai karir yang tadi disampaikan juga. Kemudian pengawalan. Pengawalan tidak hanya mengamankan objek, tetapi pengawalan adalah bagaimana memastikan bahwa orang yang ada di site kita juga adalah sehat. Manakala orang yang tidak sehat masuk di site-nya kita dan ketemu dengan petugas yang ada di lingkungan kita atau bahkan pejabat, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pada saat pandemi itu masuk di dalam satu site kita dan kemudian ada site kita yang terpapar, maka protokol kesehatan sudah menyampaikan akan dilakukan yang namanya lockdown terbatas atau lockdown meluas tergantung dari situasi dan kondisi. Kemudian fungsi patroli. Nah, ini sedikit banyak nanti yang harus kita mencoba untuk modifikasi bersama, baik kami sebagai BOJP maupun nanti teman-teman dan pengusaha yang lain sebagai pelaku kebijaksanaan di dalam pengelolaan persekuritian di setnya masing-masing. Nah, berdamai untuk menciptakan tatanan kehidupan baru atau new normal dalam pola keamanan menurut saya sementara ini ya, karena ini hal yang sangat baru juga, adalah melakukan perubahan paradigma keamanan yang disesuaikan dengan era normal yang tadi disampaikan.
kita harus seyogianya menghindari apa yang disebut dengan kontak fisik. Bahkan memastikan bahwa social distancing di semua area set kita itu bisa berjalan. Nah, security guard kita ada di frontliner yang menghadapi user atau tamu yang akan datang. Ya, seyogianya juga bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa health atau kesehatan itu belum menjadi berpengaruh terhadap aspek pengamanan. Keamanan hanya berhubungan dengan keselamatan, tetapi hari ini keamanan, keselamatan, dan kesehatan itu adalah menjadi satu kesatuan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa bisnis kita tetap bisa berjalan dalam kondisi aman, sehat, dan selamat. Itu yang mesti kita sama-sama pahamkan. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah upaya bagaimana menerapkan teknologi, khususnya teknologi baru yang memastikan bahwa semua protokol itu bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu maka integrasi antara tiga hal yang tadi, security, safety, dan healthy itu adalah menjadi penting dalam bagaimana mendefine pola pengamanan dan SOP di dalam pengamanan itu sendiri. Yang sampai hari ini, privacy kita anggap dalam bentuk close communication, tetapi sebenarnya privacy nanti itu tidak dalam bentuk close yang begitu dekat, tetapi close dalam bentuk jarak. Nah, ini kan definisi yang juga mesti sama-sama kita pahamkan dari kami, pelaku security, dan juga yang mengelola di site. Hari ini kita diminta untuk membuat yang namanya deklarasi kesehatan. Deklarasi kesehatan disampaikan hanya dalam bentuk naratif, yang kebetulan tidak melihat set tracking-nya, siapa dia sebelumnya, ketemu siapa sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin di dalam tataran kehidupan baru ini nanti sama-sama kita akan lakukan. Yang berikutnya tadi terkait dengan perubahan ini tentunya ada business impact. Saya sepakat itu. Untuk itu maka kita bacanya dari bawah ya, user trust dan extra versus extra cost. Jadi sebenarnya kita paham bahwa site kita harus tetap berjalan, dan untuk itu maka upaya yang dilakukan adalah bagaimana semua penyelenggara pengamanan itu memiliki awareness terhadap keamanan itu sendiri. Dan untuk itu maka user harus trust. Dan hadapannya, lawannya tentunya adalah extra cost. Sekarang kalau di dalam pengelolaan persecurity-an tentunya kita sama-sama paham bahwa pengamanan fisik yang dilakukan oleh SG berbanding dengan pengamanan oleh device, nah ini harus dipertemukan sehingga nanti integratif atas keduanya inilah mungkin bisa jadi bukan malah extra cost tetapi malah efisiensi cost. Nah ini sama-sama kita kaji bareng-bareng. Kemudian adalah skill dan knowledge harus di-upgrade. Sepakat saya bahwa level security, level pengelola, semuanya harus mengupgrade diri, baik itu skill maupun knowledge mengenai pengamanan di era baru nanti. Kemudian, marketing dan promotion atau paket solusinya dari kami, tentunya ini yang akan kita share ke pelaku bisnis sebagai partner daripada Sigap, yang otomatis berpengaruh pada investment dan kemauan untuk investment, dan tentunya ujungnya adalah revenue-nya berpengaruh atau tidak. Risiko keamanan dari satu sisi adalah menjadi beban, tetapi tadi disampaikan Pak Stanis bahwa bila terjadi sesuatu terhadap set tersebut, risikonya akan lebih besar. Nah, ini adalah pertimbangan risiko yang akan sama-sama kita akan diskusikan bareng dengan user-user kami yang ada di set masing-masing. Untuk itu maka security need-nya apa? Ini titik kritikal yang harus kita lakukan. Kalau kemarin itu bicara security dan safety, nantinya kita akan bicara tentang kesehatan atau healthy.
security management transformasi yang diharapkan seperti apa? Fungsi leader di sini penting. Jadi, manajemen transformasi tidak akan berjalan, saya ulangi, transformasi tidak berjalan manakala manajemen tidak mendukung itu. Pelaku kebijakan, utamanya penyelenggara keamanan, itu adalah pimpinan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, yang tadi disampaikan oleh Pak Stanis juga adalah mengenai orang. Kita harus mendevelop, harus merubah. Kemudian device, kita otomatis harus membangun awareness terhadap device kita. Terus kita harus merancang kembali yang namanya SOP. Dan seyogyanya kita melengkapi semua infrastruktur di dalam pengamanan yang menyangkut mengenai keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan. Sebagai contoh, hari ini kita tahu bahwa dalam pemeriksaan customer atau tamu yang datang itu masih menggunakan body contact. Hal demikian nanti tidak boleh terjadi. Karena ini sangat berpotensi. Yang dilakukan perubahannya adalah bagaimana memanfaatkan device untuk meminimalisir kontak fisik. Kemudian, kalau kita melaksanakan tur jawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, demikian juga. Body checking nggak bisa dilakukan, harus dengan sistem. Kemudian juga penjagaan, juga harus dimonitor secara kontinu, konsisten, dengan sistem. Nah, peran daripada security guard kita lebih sebagai monitoring, wall monitoring, dan sebagai respon. Terus proses pengawalan cukup diawasi dari sistem yang ada. Kemudian melakukan patroli dengan sistem juga bisa dilakukan. Kemudian bila mana ada trigger, maka petugas patroli lah yang akan merespon. Ini kira-kira potensi perubahan yang harus kita lakukan di dalam pengelolaan pengamanan adalah demikian. Dan untuk itu maka kami menawarkan apa yang disebut dengan integrated security solution. Dalam rangka bagaimana menjaga aspek keamanan bisa berjalan secara optimal dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan sistem security teknologi. Ada parking system, ada thermal scanner, ada access control, ada VMS atau visitor management system, ada video surveillance, ada alarm, dan sebagainya. Nah, teknologi ini kita kombinasikan dengan hari ini yang terjadi, baik itu penggunaan security guard, kemudian penggunaan binatang, dalam hal ini adalah K9, kemudian informasi security intelligence, ya, dalam cegah dini dan tangkal dini tadi, kemudian proses assessment yang dilakukan secara komprehensif, patroli yang kita siapkan, pendidikan yang kita lakukan, karena kebetulan Sigap mempunyai Sigap Academy. Nah, Sigap Academy pun juga akan sedikit banyak berubah. Kita akan masuk ke area yang disebut dengan pengembangan orang dalam konteks pengembangan device-nya, teknologinya. Nah, ini kira-kira Sigap melakukan transformasi bisnis dalam pengamanan. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa setiap ancaman pasti ada peluang kalau kita sebagai pengusaha, begitu kira-kira. Dan kita tidak boleh pesimis terhadap situasi itu. Kondisi sudah terjadi, COVID-19, industri keamanan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan melakukan transformasi dari current condition menjadi new normal security management. Tentunya jangan sampai mengulang kejadian yang terjadi di tahun 1918. Seyogyanya kita harus segera melakukan satu perubahan. Terakhir dari saya, kesimpulan, kita harus tetap memang berdamai dengan COVID-19, dan itu bukan berarti menyerah, tetapi harus melakukan satu perubahan. Ya, new normal adalah pola keamanan berorientasi pada security, safety, dan juga healthy. Kesehatan menjadi aspek penting tadi disampaikan. Nggak bila dinafikan malah hari ini. Yang ketiga adalah transformasi keamanan dari current security menjadi new normal security harus dilakukan bareng-bareng, baik kami sebagai pelaku bisnis security maupun user yang memang menggunakan jasa kami. Kemudian yang terakhir, perusahaan melakukan change management.
Jadi melakukan satu perubahan terhadap apa orangnya, proses atau teknologinya, dan kemudian culture ini yang penting. Semua sudah dibuat SOP, kalau culture-nya tidak dibangun dengan kuat dan kokoh, maka ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Demikian kira-kira yang bisa saya sharing ke teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Tentunya sekali lagi saya berbicara dari sudut pandang pelaku bisnis BUJP, dan nanti secara konseptual Pak Stanis yang akan mengurai apa hubungan daripada hal tersebut. Bila mana ada nanti pertanyaan, kita akan diskusikan bareng. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Suito atas paparannya. Baik Bapak Ibu, sedikit saya review ya dan rangkum hasil dari paparan beliau terkait COVID-19 ini. Bernamai dengan COVID-19 bukan berarti kita menyerah, tetapi melakukan transformasi, khususnya dalam menghadapi era new normal. Sigap sebagai badan usaha jasa pengamanan dalam menghadapi perubahan bisnis selalu berorientasi pada aspek security, safety, and healthy. Sigap juga menyiapkan security management transformation yang diimplementasikan pada integrated security solution. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi paparan telah dilaksanakan oleh kedua pembicara kita. Saatnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Dan luar biasa sekali antusias Bapak Ibu sekalian yang sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan di room chat kita. Maka kita akan pilih beberapa pertanyaan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kita. Yang pertama akan saya bacakan pertanyaannya dari Bapak Heri Susanto. Bagaimana peran sektor industri dalam penanganan terorisme? Nah, mungkin bisa diawali dengan Bapak Stanislaus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Heri Susanto. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, di Indonesia saat ini industri masih bukan sasaran langsung terorisme ya. Memang masih ada beberapa objek yang terkena sasaran terorisme, yaitu hotel, perhotelan pernah ada sendiri sasaran langsung terorisme, tapi dari yang saya pelajari, terorisme itu tidak menyasar langsung industri, tetapi ada beberapa hal yang berkaitan langsung. Satu, bisa menjadi tempat persembunyian. Sleeper cell itu dia bisa saja bekerja di sektor industri, dan ini sudah terbukti dari beberapa pelaku teror, dari beberapa orang yang terduga teror ditangkap oleh Densus 88, ini ada yang menjadi karyawan swasta, bahkan ada yang menjadi BUMN, ada juga yang menjadi PNS. Jadi sektor industri akan menjadi tempat persembunyian, sleeper cell. Kemudian bisa menjadi tempat untuk penggalangan, bisa menjadi tempat untuk penyebaran paham radikal terorisme. Jadi kaitannya memang cukup luas, tetapi biasanya tidak menjadi sasaran langsung, kecuali jika industri itu menjadi simbol-simbol bagi musuh mereka. Kalau misalnya ISIS dia menyebutkan istilah togut. Kalau dulu kelompok JI Al-Jamaah Al-Islamiyah itu mempunyai musuh simbol-simbol Amerika, makanya sektor industri perhotelan yang melambangkan Amerika dia serang. Tapi kalau misalnya industri itu tidak melambangkan togut mereka tidak akan diserang. Tetapi bisa menjadi tempat persembunyian. Ini sudah terbukti, ada buktinya. Bisa menjadi tempat penggalangan, bisa menjadi tempat penyebaran paham ideologi. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, bagaimana mencegahnya? Kalau pencegahan, bagi saya yang paling penting adalah background check. Jadi sektor industri, terutama nih HC, HRD, itu harus punya mekanisme background check. Pastikan orang yang masuk itu adalah orang yang benar-benar clear. Kemudian pastikan juga tidak ada aktivitas penggalangan, tidak ada aktivitas untuk penyebaran paham radikal di sektor industri. Karena dari satu kasus yang saya pelajari, ada salah satu orang tersangka, orang yang terlibat di terorisme di suatu tempat, kemudian dia menjadi DPO, dia bekerja di sektor industri, dan tanpa tahu, itu selama beberapa tahun bekerja di situ, tahu-tahu kaget ketika dia sudah tertangkap oleh Densus, ternyata menjadi salah satu aktor dalam satu aksi bom yang cukup besar. Jadi sektor industri memang tidak langsung menjadi sasaran, tetapi kaitannya banyak dan perlu dicegah. Saya kira itu jawabannya, Mbak Eka.
Baik, terima kasih banyak Bapak Stanis atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Bapak ASP ya, tulisannya hanya ASP saja. Menanyakan penanganan COVID harus komprehensif. Selain man guarding atau petugas, lebih dominan adalah komitmen dan konsistensi BUJP dan pemberi kerja. Mohon pencerahan, security device apa yang terjangkau untuk optimalkan pengamanan open area yang dominan hutan dan warga masyarakat. Mungkin ini akan dijawab oleh Bapak Suwito. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali teknologi yang hari ini beredar juga di lapangan ya. Namun demikian sebenarnya semuanya itu memang bisa dilakukan dengan integrasi. Poin penting yang perlu dipahamkan atau dipahami oleh bapak-bapak sekalian adalah dalam teknologi security itu sebenarnya ada dua macam produk utamanya. Yang pertama adalah produk retail, yang kedua adalah produk project. Hati-hati dalam menyikapi dua barang ini, misalnya contoh CCTV. CCTV dari aspek fungsi, mungkin retail sudah mencukupi. Tetapi pada saat nanti kita mau mengintegrasikan atau mengembangkan fungsi daripada CCTV, itu harus betul-betul melihat infrastruktur yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena memang nanti akan diintegrasikan dengan sistem sebagai penggabungnya. Kalau di kami namanya adalah VMS. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat hari ini, untuk aspek keamanan, tadi saya katakan tidak hanya di bagaimana kita melakukan filtering orang, tetapi juga memastikan bagaimana orang yang difilter itu adalah sehat. Dan untuk itu maka apa yang dilakukan? Pertama adalah memastikan bahwa orang dengan deteksi suhu itu adalah tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan. Dengan alat apa? Yang namanya biotermal. Kemudian kita tahu bahwa jarak orang antara satu dan yang lainnya itu minimal 1 atau 1,5 meter, ya, 1 atau 1,5 meter. Dan untuk itu maka harus ada alat yang memastikan informasi bahwa distancing-nya terpenuhi. Dan pada saat nanti distancing-nya itu tidak terpenuhi, maka alat itu akan menginformasikan secara linking ke information center, ya, atau pop-up gitu, bahwa orang ini terlalu dekat. Nah, ada alat yang bisa memastikan bahwa jarak satu dengan yang lainnya itu disepakati ketentuannya nanti 1 atau 1,5 meter tergantung dari user itu ya. Jadi ya biotermal, social distancing ya, tadi distancing, kemudian counting. Kemarin kami coba sampaikan ke mall yang akan menjadi pilot project untuk Mall New Era. Kapasitas gedung itu akan dibatasi. Yang semula misalnya hari ini kantor itu 1.000 akan menjadi 500, kemudian mall yang boleh kapasitas 3.000 hanya 1.500. Dan untuk itu maka nggak mungkin nanti secara manual bisa dilakukan berapa jumlah orang yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, kami punya alatnya yang namanya People Counting Management. Sehingga nanti antara in dan out itu akan terukur, sehingga filteringnya adalah pada saat dilakukan di awal. Maka teknologi yang mengatur kesemuanya itu terintegrasikan menjadi satu sistem, kalau di kami disebut adalah VMS. Sehingga nanti dari satu layar sudah menginformasikan banyak hal yang dilakukan melalui satu sistem yang namanya CCTV mencakup ketiga hal tersebut. Jadi tadi ada social distancing, biotermal, kemudian counting-nya,
Ketiga hal ini kira-kira akan memastikan bahwa protokol kesehatan seyogyanya bisa dilakukan. Nah, tugas security sebagai respon bila mana ada trigger terhadap informasi-informasi yang disampaikan secara sistem. Maka nanti yang dimonitor sistem akan membawa HT, kemudian yang respon siap HT, kemudian tolong itu yang mau masuk suhunya 38 untuk dicegah, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pikir gitu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Suito atas jawabannya. Kita akan bagi sebelumnya dalam 3 sesi ya untuk tanya jawab, dan kita sudah memasuki sesi pertama, dan kita akan melangkah lagi untuk sesi yang kedua, karena mungkin antusiasme Bapak Ibu sekalian luar biasa, sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di room chat kita. Namun sebelum kita masuk ke tanya jawab sesi kedua, kami ingin menginformasikan bahwa saat ini peminat webinar kami saat ini semakin banyak Bapak Ibu, sehingga mohon maaf jika ada terjadi kendala jaringan. Tapi kami akan upayakan semaksimal mungkin webinar sampai akhir akan berjalan dengan maksimal. Baik, selanjutnya kita akan masuk tanya jawab sesi kedua. Ini pertanyaan dari Bapak Dika Fabianto yang menanyakan, berdasarkan pendekatan dan analisa intelijen, apa saja unsur atau faktor yang menentukan dampak positif dan negatif yang dapat menimbulkan terjadinya pendadakan strategis di masa pandemi saat ini? Lalu apa preventif sebagai upaya dan langkah untuk menghambat pendadakan strategis bagi security dan corporate demi menjaga kontinuitas dan stabilitas korporasi? Untuk itu, silakan Bapak Stanis untuk jawabannya. Ini bahasanya intelijen banget, pendadakan strategis. Yang tanya paham intelijen. Jadi pendadakan strategis itu situasi yang tercipta secara tiba-tiba, yang dia memang mengancam situasi atau membuat kondisinya secara strategi itu akan hancur. Jadi salah satu pendadakan strategis yang sering terjadi di Indonesia ini adalah terorisme. Memang ancaman saat ini terorisme menjadi salah satu pendadakan strategis di Indonesia, termasuk ancaman-ancaman di korporasi. Nah, bagaimana mendeteksinya? Perusahaan memang akan sulit untuk mendeteksi terjadinya aksi teror. Bahkan aparat keamanan pun akan sulit, itu terbukti dari beberapa kali aksi teror terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang fenomenanya berubah. Kalau dulu aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, misalnya JAD yang berafiliasi dengan ISIS atau JI yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, mereka tergabung dalam kelompok, mereka punya komunikasi, punya transaksi percakapan, dan bahkan punya transaksi keuangan, itu bisa dipantau. Dia akan melakukan apa, bisa dicegah dengan transaksi itu. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini, ada perubahan pola gerakan mereka berubah menjadi sel-sel kecil dalam pola keluarga, atau muncul lone wolf. Nah, pola keluarga ini sudah muncul di bom Surabaya, jadi mereka keluarga utuh dan lone wolf. Nah, ini nggak bisa dideteksi. Karena mereka hanya komunikasi di tingkat keluarga. Apalagi lone wolf itu, dia terpapar, dia biasanya suara radikalisasi, terpapar secara mandiri, dia melihat atau terpengaruh oleh media sosial, terpapar, kemudian dia terbangkitkan untuk melakukan aksi. Nah, biasanya lone wolf ini, aksinya memang cenderung serampangan, dia tidak terlatih, dia merakit bom dari internet, lalu ada juga yang aksinya itu hanya aksi-aksi dengan senjata atau dengan senjata tajam, seperti yang terjadi kemarin di Polsek, itu lone wolf. Nah, bagaimana kita mencegah? Untuk pencegahannya sebenarnya hindari daya tarik. Kalau misalnya perusahaan atau sektor industri ini mempunyai daya tarik sebagai simbol-simbol togut, ini potensi untuk diserang besar. Misal dia melambangkan musuh mereka, ini akan menjadi sasaran juga gitu. Makanya sekarang ini sasaran terbesar dari kelompok ISIS ini terbesar adalah satu polisi. Mereka menganggap bahwa polisi adalah musuh togut. Makanya kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini banyak serangan-serangan kepada polisi. Yang kedua adalah tempat ibadah. Yang paling banyak gereja. Jadi kalau dalam konteks intelijen itu ada RAE, reguler, alternatif, emergensi. Sasaran regulernya adalah polisi. Yang kedua, alternatifnya adalah tempat ibadah, dan emergensinya biasanya mereka public area. Di mana di tempat publik itu ada polisi, atau mungkin mereka anggap bahwa ini togut, mereka akan melakukan aksi. Nah, hindari daya tarik itu, jangan ciptakan daya tarik bagi mereka.
Jangan buat simbol-simbol yang menjadi musuh mereka. Itu jika aksinya dari luar. Bagaimana jika aksinya dari dalam, seperti kejadian di suatu hotel itu, mereka masuk dulu menjadi karyawan di situ, kemudian mereka bekerja sama, dia melakukan aksi bom. Background check itu penting. Kemudian memang intelijen harus turun di situ. Pastikan bahwa mata dan telinga perusahaan itu peka jika ada salah satu atau beberapa karyawan yang cenderung menjadi pengikut dari kelompok radikal terorisme. Saya batasi radikal terorisme ya, karena radikal itu macam-macam. Radikal yang terorisme yang kita cegah. Lakukan background check, kemudian pahami kalau ada gerakan radikal terorisme, dan hindari jangan sampai menjadi simbol-simbol dari togut mereka, jadi musuh mereka. Dan penting juga untuk perusahaan itu memberikan briefing atau pemahaman terkait dunia terorisme ini, bekerjasama dengan Densus atau kepolisian supaya antara dari level manajemen hingga bawah itu paham bahwa ini ancaman serius, sehingga membangkitkan social awareness. Jadi awareness-nya itu terjadi dari tingkat bawah ke atas. Ini yang bisa dilakukan oleh korporasi. Hingga saat ini memang belum menjadi sasaran utama. Jadi sasaran utamanya adalah polisi, kemudian sasaran utama kedua adalah tempat ibadah, dan kedua public area. Jangan sampai nanti sektor industri menjadi public area, menjadi sasaran emergensi. Ini harus kita cegah. Saya kira itu, Mbak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Stanis atas pertanyaannya. Mungkin masih memang semakin bergerak ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Hadi Widodo yang menanyakan peran security dan device seperti apa yang harus disiapkan khusus untuk antisipasi COVID-19 masuk dalam lingkungan perusahaan. Saat ini hanya termogan saja. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Suwito. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya Mbak Ika. Jadi berarti aware terhadap situasi, karena memang konsekuensinya bila mana nanti site itu terpapar itu efeknya adalah lockdown. Dan ini mesti disikapi oleh pelaku bisnis. Kami tidak bisa berbuat banyak di site tersebut dengan security guard kami yang ada di sana. Tapi manajemen pengamanan yang harus dipersiapkan. Jadi dengan Mas Hadi ya, Pak Hadi ya tadi ya. Jadi gini Pak Hadi, pertama adalah proses filtering itu kan dilakukan di depan. Pada saat hadir, pertama itu di pintu gerbang misalnya. Dan untuk itu apa yang dilakukan? Kita harus pasang yang namanya CCTV monitoringnya. Apakah orang ini bisa masuk atau tidak? Nah, nanti secara otomatis sebenarnya kalau pintu gerbang itu dibikin otomatis, itu sebenarnya security tinggal pencet. Ya. Ada teknologi yang sebenarnya pada saat nanti masuk di building itu adalah face recognition. Jadi face recognition itu tidak melakukan sentuhan apa-apa. Jadi tidak lagi finger misalnya atau aksen misalnya, kemudian secara function kita harus bersentuh dengan barang, itu kan hari ini juga harus dihindari, dan untuk itu maka alat yang digunakan adalah face recognition atau plate recognition kalau di parking. Jadi kami ada teknologi pada saat nanti mobil kita masuk maka plat itu akan di-capture, maka gate-nya akan terbuka. Yang kedua, kalau mau lebih ketat lagi, platnya di-capture, orangnya juga di-capture. Apakah orang ini mempunyai indikasi kerawanan? Kerawanan termasuk di dalamnya adalah kerawanan kesehatan misalnya. Itu juga secara dini sudah bisa dilakukan filter. Hari ini kan kalau kita masuk di parkir, itu pertama dilakukan satpam kan melakukan termogan, ditembak. Dan security kita masih berdekatan dengan itu. Ya. Ini bisa dilakukan dengan yang namanya face recognition. Kemudian setelah mereka di gedung ketemu dengan reception kita. Nah, yang dilakukan di awal adalah reception tidak di depan, tetapi reception ada di belakang. Dengan apa? Dengan monitoring. Nah, orang ini akan diperkenankan masuk atau tidak nanti diatur di SOP, sehingga filteringnya adalah kalau yang rutin di sana, orang ini adalah anggota pekerja di sana,
maka secara automatically harus sudah bisa masuk. Khusus untuk tamu, ya, jadi gate-nya akan terbuka secara otomatis dengan face recognition. Khusus untuk tamu, maka harus registrasi. Nah, proses registrasi, distancing-nya harus dijagain, kemudian harus dipastikan bahwa orang ini juga sudah difilter, kemudian boleh bertemu dengan siapa. Nah, setelah bertemu itu, protokolnya adalah sudah dipastikan semua terpenuhi, baru ditunjuk hanya di dalam satu set tersebut. Misalnya kalau lift-nya dan gedungnya itu bertingkat-tingkat, maka aksesnya harusnya diberikan kepada akses yang ada di lift yang akan menuju set tersebut, bahkan akan dikontrol lagi sampai ke set di ruangan mana dia akan ketemu. Nah, itu semua difilter pakai face recognition gitu. Nah, terus kemudian pada saat nanti misalnya kalau ini untuk publik ya, untuk publik khususnya, dengan jumlah kapasitas yang dibatasi itu, maka alat kita bisa mengcounting orang yang ada di dalam itu berapa banyak, yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian ini akan diinformasikan secara otomatis. Nanti informasi yang akan disampaikan kepada frontliner untuk open or off. Nah, kalau mau lebih canggih lagi, itu ada cross. Ada cross road ya, jalan gitu ya. Jadi gini, orang harus dibatasi jaraknya, kemudian siapa yang boleh masuk boleh keluar. Itu ada teknologi yang namanya adalah cross distancing itu. Jadi orang siapa boleh masuk, kemudian ada orang tidak boleh masuk. Nah, semua diatur secara on off melalui gate, dan kontrolnya secara otomatis, kontrolnya adalah dengan melakukan responnya dengan face recognition. Kenapa face recognition hari ini teknologi yang diyakini secara artificial intelligence itu yang hari ini masih cukup aman, bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi itu adalah integrasi. Nah, nanti lebih detail, tim kami akan membantu untuk sosialisasi terkait hal tersebut, karena memang terus terang kami juga punya sikap center sistem ya, kemudian kami didukung oleh Hik Vision Center sistem yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia gitu, kira-kira gitu ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya dalam bentuk teknis ya, karena memang itu akan disesuaikan di masing-masing site-nya, mana alat yang paling tepat, yang sesuai, cukup compatible untuk bisa dilakukan di set tersebut, kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak itu atas penjelasannya yang sangat lugas dan jelas sekali ya. Oke, sekian sesi kedua kita pertanyaan untuk sesi 2. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga. Ini datang pertanyaan dari Bapak Muhandas. Saya bacakan pertanyaannya. New normal sederhananya adalah pakai masker, cuci tangan, ganti baju setelah dari luar rumah. Yang saya tanyakan, apakah hanya itu saja? Karena umumnya warga tidak sampai berpikir ke sana. Yang ada sekarang, pada saat pandemi adanya info PKI via medsos IT. Mohon arahannya. Wah, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Untuk itu kami mohon izin kepada Bapak Stanislaus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhandas. Silakan Bapak. Ya, ini terkait protokol kesehatan sebenarnya. Kita harus ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi protokol-protokol kesehatan itu mungkin juga berbeda-beda tergantung zonanya. Jadi semakin tinggi tingkat ancamannya, tingkat kerawanannya, maka akan semakin ketat zona itu. Jadi paling tepat memang kita ikuti apa aturannya dari pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku di daerah tersebut. Jadi berbeda zona mungkin bisa beda perlakuan juga. Nah, saat ini seperti di Jakarta ya, kalau kemarin kita lihat ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini sudah ada wacana adanya pembatasan sosial berskala lokal. Itu teknis sekali di protokol kesehatan, kita harus ikuti seperti itu. Mungkin yang paling penting adalah bagaimana menghindari penyebaran virus corona itu sehingga kita tidak terpapar oleh virus corona. Jadi paling penting adalah taat pada protokol kesehatan pemerintah, dan teknisnya itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa jelaskan secara general. Ikuti saja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jika berpergian yang harus diperhatikan adalah
kita berada di zona apa. Apakah zona hijau, zona kuning, zona merah, itu perlakuannya akan berbeda-beda. Ini paling penting itu, taat pada protokol kesehatan. Oke, terima kasih banyak Bapak Stanis atas penjelasannya. Memang benar-benar tantangan ya buat kita untuk saat ini. Oke, kita akan masuk lagi ke sesi pertanyaan berikutnya. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Nofri Susman. Pertanyaannya, bagaimana sigap sebagai BUJP dalam menghadapi new normal untuk manajemen transformation, mengingat human resource dalam jasa pengamanan merupakan hal yang utama selain device? Apakah ada training tambahan bagi security guard di site atau tempat mereka ditempatkan? Mohon izin Pak Wito untuk dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Nofri. Pak Nofri, terima kasih. Tadi di belakang saya sampaikan bahwa sigap selain mengelola security guard, kita juga punya bisnis device yang tadi kita sudah sampaikan, terus K9, ya, salah satunya kita punya sigap akademi. Nah, kalau berbicara sikap akademi kemarin, itu bicaranya adalah bagaimana kita melaksanakan training kesamaptaan, lebih kepada bagaimana mensertifikasi security guard kita, baik itu garda pratama, garda madya, maupun garda utama. Nah, hari ini sigap sudah melakukan sedikit banyak transformasi. Jadi nanti garda pratama yang sudah dilakukan sebelum COVID ini adalah garda pratama plus. Plusnya apa? Plusnya adalah pengetahuan mengenai device, termasuk bagaimana membaca celah dan ancaman secara monitoring. Nah, ini sudah dilakukan pada sesi angkatan ke 100 sekian kemarin. Itu setiap garda pratama yang dilakukan di sigap itu termasuk menyampaikan awareness mengenai teknologi security. Nah, ke depan sigap memang akan concern di dua hal ini, yaitu kesamaptaan SG, kemudian adalah teknologi. Maka kita sedang membangun dan sedang mempersiapkan, termasuk di dalamnya adalah laboratorium simulasinya, termasuk adalah handling yang namanya device itu sendiri. Jadi ada bengkelnya, ada simulasi, ada bengkel. Kemudian ada kurikulum ya, memang yang akan disampaikan sebagai standar daripada output pendidikan yang dilakukan di sigap. Nah, ini salah satu bentuk diferensiasi produk training yang dilakukan oleh Sigap Academy. Ya, saya tidak tahu lembaga yang lain telah melakukan itu atau tidak, tetapi kami merasa bahwa ini penting. Nah, untuk yang existing bagaimana? Nah, existing nanti top down itu akan dilakukan leverage teknologinya, baik berjenjang ya, baik itu nanti melalui online, melalui materi-materi flyer dan code dan sebagainya, kemudian melalui web dan sebagainya, kita terus mentransfer ilmu-ilmu tentang teknologi ini sampai ke level yang namanya di security guard yang ada di set. Nah, kami terima kasih sekali, banyak sekali sebenarnya user kita yang sudah aware terhadap penggunaan teknologi. Bahkan secara otomatis beliau-beliau adalah menyampaikan mengenai knowledge mengenai teknologi security itu ke security guard kita. Nah, memang ini pekerjaan yang harus dilakukan bersama antara kami dan juga user yang ada di set. Menurut saya sih itu. Dan untuk itu maka ya kami mengajak dan mohon dukungannya bahwa kami sedang mempersiapkan itu semua dan kami sudah disupport oleh Hikvision di dalam mempersiapkan baik itu laboratorium, kemudian simulasi, bahkan bengkel teknologi itu sendiri sebagai laboratorium handling kerusakan daripada device itu sendiri. Saya pikir gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Suito atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi 4. Semakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sehingga sesinya juga semakin nambah nih ya Bapak-Bapak ya. Baik, langsung saja saya bacakan. Ini pertanyaan dari Bapak Dika Fabianto. Ada 2 pertanyaan nih dari Bapak Dika, saya bacakan ya. Yang pertama, dengan metode pendekatan intelijen sebagai strategi pengamanan korporasi, apa yang menjadi sasaran dalam misi keamanan korporasi? Yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Dan yang kedua, bukankah pada masing-masing perusahaan
memiliki unit risk and business continuity, sejauh mana peran seorang security dalam memberikan kontribusi dan mengakses informasi berdasarkan pendekatan intelijen. Nah, mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak Stanis dan Bapak Suwito, namun untuk pertama kita akan persilakan Bapak Stanis untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dika. Ya, intelijen itu bukan secara langsung menyasar siapa targetnya ya. Kegiatan intelijen itu adalah mengumpulkan informasi, mengumpulkan fenomena yang terjadi. Jika ada sesuatu yang kira-kira menjadi sumber ancaman, maka itu menjadi bahan keterangan, kemudian dianalisis, lalu ada tindakan-tindakan. Jadi semakin luas cakupan skop area pencarian data itu, membaca fenomena itu, maka akan semakin luas juga, atau semakin aman juga kita dari ancaman. Kalau misalnya kita hanya membaca fenomena dari tetangga sekitar di tingkat RT, ya, kita hanya bisa mengantisipasi ancaman di tingkat RT. Kalau kita bisa berbicara skop nasional, ya kita bisa mungkin akan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, akan menjadi beban memang kalau semua perusahaan harus mempunyai unit semacam intelijen bisnis. Tapi sebenarnya ini sudah bukan menjadi masalah lagi karena sudah banyak semacam bisnis-bisnis untuk intelijen keamanan. Jadi perusahaan-perusahaan bisa outsourcing kepada mereka untuk memperoleh informasi-informasi. Bahkan bisa secara spesifik minta misalnya suatu perusahaan ingin membuka area baru di wilayah A gitu. Dia bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan bisnis intelijen untuk tolong petakan di sini kira-kira ancaman apa yang terjadi. Informasi intelijen seperti itu. Jadi misalnya jasa-jasa pengamanan memberikan informasi. Besok akan ada terjadi demo dengan massa misalnya 10.000, waspadai kantor-kantor Anda karena kemungkinan akan terjadi kerusuhan. Ini termasuk informasi-informasi intelijen dan tidak perlu misalnya harus menambah unit sendiri di tempatnya, tidak. Jadi bisa bekerja sama dengan banyak mitra seperti ini, termasuk BUJP yang besar sudah mempunyai hal tersebut. Jadi ini hal yang bisa kita kerjasamakan dengan pihak lain. Nah, ancamannya apa? Ancaman ini semakin lama semakin berkembang. Kalau dulu ancamannya hanya ancaman konvensional, misalnya pencurian, perampokan, sekarang berubah. Kita lihat dalam akhir-akhir ini banyak demo-demo yang sebenarnya secara spesifik ini mengarah kepada target perusahaan-perusahaan tertentu. Kita harus bisa membaca fenomena ini. Mereka menyasar perusahaan, kemudian tujuannya ya motifnya ekonomi. Mereka supaya tidak demo, mereka bisa mendapat kompensasi tertentu. Dari hasil penyidikan intelijen dari yang penelitian yang saya lakukan, memang ada beberapa kelompok yang dia rajin searching di media massa, ada masalah apa di perusahaan itu. Jika terdapat masalah, misalnya ada pelanggaran regulasi, ada permasalahan tenaga kerja, ada permasalahan tentang lingkungan, masalah limbah, dia akan demo. Dia akan demo, menuntut sesuatu, dia sudah lengkap nih, dia ada media massa, kemudian sudah ada tim publikasi, sehingga dia mengharapkan perusahaan mudah-mudahan mencegah supaya saya tidak demo dan kompensasi uang. Ini ancaman yang serius dan sudah muncul di banyak tempat. Nah, kalau kita punya tim intelijen, kita bisa mendekati mereka, bisa menggalang mereka, kita punya social protection yang bagus. Mereka berpikir lebih banyak lagi. Misalnya, perusahaan ini hubungannya dengan masyarakat bagus. Kalau misalnya dia demo di situ, akan berhadapan dengan social protection-nya. Jadi model social protection dengan CSR ini salah satu pendekatan penggalangan dalam bahasa Indonesia, penggalangan yang bagus juga. Jadi sistem pengamanan tidak harus kita menempatkan aparat pengamanan secara fisikal di dalam lingkungan perusahaan, tidak. Dengan membangun social protection dan melakukan CSR ini kalau dalam dunia intelijen ini penggalangan. Kita menggalang masyarakat, bekerja berhubungan baik dengan masyarakat sehingga sistem keamanan kita menjadi semakin kuat. Jadi banyak cara dan saya kira ini teknis sekali kalau terkait intelijen ini. Mungkin di sesi berikutnya bisa kita adakan tentang bagaimana intelijen ini membangun sistem keamanan secara lebih detail, saya kira. Kalau dijelaskan dalam ini mungkin akan agak terlalu lama. Gambarnya seperti itu. Tapi nanti pertanyaan akan saya jawab melalui kita balas emailnya kalau mungkin ada yang bertanya sedikit saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stanis. Mungkin dari Bapak Suwito ada yang ingin ditambahkan? Saya menambahkan terkait tadi mengenai BCP, Business Continuity Plan. Masing-masing perusahaan tentunya sudah mempersiapkan itu semua, ya.
apakah di situasi normal maupun situasi tidak normal terkait dengan ancaman, terkait dengan apalagi hari ini ancamannya adalah COVID-19. Saya yakin semua company. Nah, bagaimana peran security? Kalau saya melihat memang security guard yang ada di site itu menjadi satu objek sebenarnya, menjadi satu objek di dalam pengelolaan apa yang disebut penyiapan BCP-nya itu sendiri. Namun sebenarnya yang bisa dilakukan adalah bagaimana teman-teman security ini bisa berfungsi sebagai intelijen. Ini yang penting. Terkait dengan apa? Dengan informasi. Karena di dalam konsep BCP adalah bagaimana kita juga mengidentifikasi ancaman-ancaman yang terjadi. Ya. Ancaman ada dua tadi, bahwa secara internal maupun secara eksternal. Secara internal mungkin ancaman culture karyawan, kemudian juga barangkali terkait dengan regulasi atau SOP-nya. Terhadap dua hal ini tentunya tuntutannya adalah bagaimana bisa melaksanakan secara konsisten dan disiplin, terukur gitu. Nah, ini adalah satu proses yang memang tidak hanya bisa di-define dalam satu ketentuan, tetapi harus dimonitor dan dievaluasi terus-menerus secara bergulir gitu. Terus kemudian ancaman eksternal dalam kondisi pengamanan fisik, yaitu pengamanan fisik dan ancaman fisik dan ancaman non fisik. Nah, secara fisik tadi disampaikan, non fisiknya adalah informasi tadi. Jadi yang namanya terpapar hari ini COVID, tetapi ada yang terpapar namanya radikalisme. Nah, terpapar radikalisme itu bisa melalui non fisik masuk ke area setnya kita. Nah, harapannya adalah sekecil apapun fungsi security guard kita, mungkin secara level pendidikan dan sebagainya, tetapi harapannya user atau kita itu betul-betul bisa memanfaatkan dan mengharapkan gitu, atau memformulakan bisa jadi informasi-informasi apa sih sebenarnya yang kita harapkan bisa kita terima dari security guard saja, surat kita gitu. Tidak hanya menjaga pos yang kerjaannya cuma melihatin keluar masuknya orang, tetapi adalah lingkungan yang ada di seputar set itu, kemudian secara reguler direview, berjenjang misalnya. Jadi sekecil apapun itu mungkin sebagai informasi untuk mengidentifikasi ancamannya agar nanti apa respon strateginya menjadi tepat dan bisa dieksekusi segera sehingga recovery strateginya menjadi benar. Ini menurut saya yang harus dilakukan, dan untuk itu kami juga merubah sedikit banyak adalah risk assessment-nya. Jadi high level scanning yang kita lakukan itu tidak hanya fisik tetapi juga adalah akhirnya juga menuntut non fisik. Dan untuk itu maka kerja bareng ini harus dilakukan oleh kami sebagai pengusaha BCP, kemudian dari set sebagai pengguna dari jasa keamanan sendiri. Catatannya adalah memang awareness di antara kita berdua dan open mind untuk membangun menyiapkan era baru ini menjadi sangat penting, itu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Suito atas penjelasannya. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Denny Hardani. Pertanyaannya seperti ini. Terkait transformasi security dari security guard ke security device, rencananya kapan akan mulai diimplementasikan oleh Sigap? Dan bagaimana mekanisme peralihan bentuk kerjasamanya apabila kontrak saat ini kondisinya masih berbasis security guard? Nah, kembali mungkin ini pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Suito. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Denny. Ini akhirnya gayung bersambut. Nah ini kan gitu. Jadi sebenarnya gini, kami waktu itu 3 sesi melakukan benchmark ke luar gitu, kira-kira melihat bisnis security itu seperti apa. Kami pernah ke Sunway. Ya, Sunway itu adalah satu area bisnis, ada sekolah, ada rumah sakit, ada perkantoran, dan sebagainya. Saya kaget, kita semua kaget waktu itu. Pada saat kita masuk di satu building, itu ternyata security-nya nggak lebih dari 11 orang. Sementara kalau kita komparasi building itu dengan yang ada di Indonesia, posisi security guard-nya adalah di sana 11, di kita 45, kira-kira gitulah. Jadi memang kita masih security guard sentris, di sana sudah teknologi security sentris. Nah,
Pertanyaannya kapan? Sebenarnya Sigap sudah melakukan itu. Ya, hari ini Bapak-bapak kami mengundang untuk datang ke kantor Sigap. Sedikit banyak kami sudah mengimplementasikan apa yang tadi kami sampaikan ini di kantor Sigap yang ada di Sunter ya. Jadi dari pertama mobil datang kami sudah pakai plate recognition, kemudian nanti masuk sudah pakai face recognition, gate-nya sudah dikontrol dengan itu, bahkan sudah ukur suhu dengan biotermalnya dengan CCTV dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kita ini to be discussed tentunya nanti dengan masing-masing user kapan mengimplementasikan hal tersebut, mengawinkan antara SG dan device ini bersama-sama. Kita sudah siap itu, ya tim kami sudah siap itu, siap meluncur bahkan gitu ya. Nah, tinggal nanti kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masing user. Kira-kira porsinya seperti apa itu juga masing-masing kita nggak bisa samakan antara set satu dengan yang lain, tergantung lagi-lagi adalah risk assessment-nya. Apakah tempat tertentu, area tertentu untuk menutup ancaman itu atau kerawanan itu harus dengan device saja atau dengan security guard saja atau kedua-duanya dan sebagainya. Ini semuanya harus di HRS ulang mungkin seperti itu. Tapi kita siap untuk menyambut hal tersebut kalau sekiranya itu akan dilakukan. Terus kemudian mungkin pertanyaannya di teman-teman security, jumlah security-nya bisa berkurang dong. Bisa iya, bisa tidak. Malah kadang-kadang kalau melihat aspek risk assessment, bisa jadi karena meluasnya area dibantu dengan sistem, tetapi butuh respon. Kenapa? Respon itulah yang tetap menggunakan tim security kita. Tetapi potensi turun itu pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Semua human centris akan menjadi beralih ke teknologi centris, itu akan sedikit banyak pasti ada perubahan. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Bapak Suito atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Suito atas penjelasannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi 5, tanya jawab kita. Ini datang pertanyaan dari Bapak Usman Fauzi. Saya bacakan pertanyaannya ya Bapak. Mungkin pertanyaan saya dari sisi intelijen. Mungkin Bapak-Bapak ada info mengenai istilah new normal di luar negeri adalah kondisi di mana pandemi sudah menunjukkan penurunan kurva atau malah sudah zero sama sekali. Namun di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan kurva tersebut. Apakah new normal yang dimaksud di Indonesia sama dengan di negara lain? Mohon izin mungkin Bapak Stanis bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Usman. Silakan. New normal masih menjadi wacana ya, masih menjadi wacana dan belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Cuman dari penjelasan pemerintah, new normal akan ditetapkan ketika angka R itu sudah kurang dari 1. Angka R itu jadi pemaparan satu orang itu memaparkan ke 3 orang, itu namanya R3. Kalau 1 orang itu terpapar ke 1 orang itu R1. Nah, ketika angkanya sudah berkurang, itu akan menjadi new normal. Itu yang saya tangkap dari pemerintah. Nah, memang tiap negara itu bisa berbeda penanganannya karena karakteristiknya berbeda. Ketika dulu ada istilah lockdown, Singapura mungkin bisa melakukan istilah lockdown itu, melakukan terminologi lockdown itu dengan cepat dan gampang karena memang wilayahnya kecil dan mereka sudah maju. Negara-negara barat apalagi dengan konsep orang yang bekerja secara formal, kemudian sudah teknologinya maju, mungkin itu lebih gampang. Tapi ketika Indonesia secara geografis seperti ini, negara kepulauan akan berbeda. Jadi penerapan new normal mungkin bisa berbeda-beda tiap negaranya. Tapi dari tanggapan saya, ketika sudah angka R-nya itu menjadi di bawah 1 akan diberlakukan seperti itu. Dan sampai sekarang new normal belum ada penetapan atau aturan detailnya. Biasanya akan ada keputusan menteri, Kementerian Kesehatan atau dari peraturan dari kepala daerah untuk seperti itu. Jadi itu lebih pada domainnya pemerintah untuk menerapkan atau bagaimana teknisnya itu nanti di pemerintah, Pak. Kita ikuti aja seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Anies atas jawabannya. Kita akan masuk lagi ke sesi tanya jawab. Dan ini saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Nurholis. Pertanyaannya seperti ini.
Adakah strategi pengamanan yang lebih baik untuk meningkatkan pengamanan di era COVID ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, kriminalitas khususnya di Jakarta meningkat. Contohnya pembegalan dan perampokan motor. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab kembali oleh Bapak Stanis. Silakan Bapak, pertanyaan dari Bapak Nurkolis. Ya, ancaman akan terjadi jika ada pintu kerawanan. Kerawanan itu biasanya terdiri dari daya tarik, kemudian bagaimana sistem pengamanannya, kemudian dari impact. Logikanya seperti ini. Kalau kita menyimpan emas, orang terbuka secara terbuka itu di rumah ada rumah gedung tinggi, ada simpanannya emas itu akan menjadi daya tarik. Gimana kalau kita menyimpan emas itu mungkin di gubuk yang orang tidak tertarik secara sembunyi itu loh. Nah, bagaimana menghilangkan daya tarik itu salah satu hal yang menjadi menurunkan angka kerawanan. Di suatu bank misalnya menempatkan kasir di depan pintu itu kan mungkin tidak aman ya. Jadi kerawanan daya tariknya dikurangi. Daya dikurangi. Kita berjalan ke pasar dengan menggunakan perhiasan, daya tarik. Kita berjalan di pasar dengan tas yang mewah, dengan jam tangan mewah, itu menciptakan daya tarik. Makanya kurangi daya tarik. Kalau perlu hilangkan nolnya. Di perusahaan juga usahakan meminimalkan daya tarik itu supaya orang tidak tergiur untuk menjadikan aksi dari kriminalitas mereka. Kemudian sistem pengamanannya seperti apa? Kalau dalam teorinya Plunkett itu sebenarnya istilahnya kemudahan diserang. Kemudahan diserangnya seperti apa? Kalau semakin mudah orang diserang, dia akan semakin mudah menerima ancaman. Jadi ini akan berbeda-beda ketika sebuah showroom misalnya, dia tidak bisa menghindarkan daya tarik. Justru dia malah memunculkan daya tarik. Nggak mungkin showroom itu ditutupin dengan pintu yang tebal, orang di luar nggak bisa. Nah, bagaimana menghilangkannya? Kita bisa belajar dari mungkin showroom handphone itu. Handphone itu yang ditempelkan di depan itu orang sudah tahu itu dummy, bukan handphone beneran gitu loh. Jadi kalau misalnya dicuri ya udah itu hilang dummy. Itu sebenarnya menghilangkan daya tarik dan meminimalkan resiko. Jadi kalau bagaimana supaya ancaman itu tidak terjadi, ya kita bangun sistem keamanan yang baik, kita kurangi daya tariknya, supaya orang tidak berniat untuk melakukan, menjadikan ancaman itu kita sebagai target mereka. Itu secara teori bisa kita lakukan. Dan memang pada masa pandemi ini tingkat kriminalitas naik tinggi, bahkan kriminalitas yang menurut saya ini akan sangat sulit jika kita lakukan tindakan hukum seperti ada kasus orang mencuri beras. Orang mencuri beras, kemudian diperiksa oleh polisi, dia cek di rumahnya, ternyata memang benar-benar nggak punya beras. Dan ini polisinya memang sudah sangat bijak, oke tidak usah diproses hukum, dikirim beras ke rumahnya. Jadi diantisipasi, dia kekurangan pangan, dan salah satu mekanisme survive-nya adalah dengan melakukan tindakan kriminal. Itu. Nah, antisipasi, kemudian berikan dia bahan pangan, dia tidak akan melakukan tindakan kriminal. Nah, bagi perusahaan bisa melakukan hal serupa. Lihat lingkungan sekitarnya, lihat sekelilingnya. Misalnya ada perusahaan yang sangat mewah sekali, terkenal, mungkin orang bicara ini perusahaan terbesar, tapi di sekelilingnya ternyata adalah lingkungan kumuh, yang di situ ada pelaku-pelaku kriminal yang kesusahan makan. Ini bisa menjadi ancaman kriminalitas. Makanya perusahaan-perusahaan sebaiknya tengok kanan kirinya, lihat ketika dia ada potensi ancaman, potensi kriminalitas, tutup supaya tidak menjadi daya tarik atau mereka ada motivasi yang tinggi untuk melakukan kriminalitas. Ketika di sebelahnya tidak bisa makan, lakukan bakti sosial. Perusahaan bisa melakukan bakti sosial, bagi sembako dengan tepat sasaran. Ini akan mengurangi angka kriminalitas. Mungkin daya tariknya tidak bisa berubah, tetapi menurunkan motif dari para pelaku. Turunkan motifnya. Dia punya kebutuhan, turunkan kebutuhannya, subsidi, kasih subsidi. Ini yang dilakukan pemerintah. Tidak hanya Kementerian Sosial, tidak hanya pemerintah daerah, bahkan TNI Polri juga melakukan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID ini. Ini adalah salah satu mekanisme untuk menurunkan motif, menurunkan niat supaya tidak menjadi sumber ancaman. Saya kira itu jawabannya, Pak. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Saya menambahkan sedikit saja. Nah, seperti tadi penjelasan sebelumnya saya adalah disitulah fungsi informasi yang diminta dalam rangka untuk mengidentifikasi ancaman itu harap dilakukan oleh security guard kita. Kenapa? Security kita itu komunitasnya ada di area site-nya itu. Dan untuk itu maka periodically itu harus
lakukan collect information, kemudian dilakukan langkah-langkah tindakan berikutnya. Mungkin itu tambahan. Baik. Terima kasih Bapak Stanis dan Bapak Suito atas penjelasannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir yang sudah masuk di chat kita. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Herianto. Terkait dengan pemeriksaan fisik tamu, termasuk barang bawaannya, oleh petugas keamanan saat masuk ke site, apabila menggunakan device gagal dilakukan, maka sangat ada kemungkinan penolakan pemeriksaan dari tamu tersebut yang akan diperiksa karena dengan alasan petugas keamanan yang memeriksa yang akan berpotensi menularkan karena sudah memeriksa banyak orang di hari tersebut. Mohon info, most applicable solution yang dapat dilakukan. Mungkin kepada Bapak Suito bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Herianto. Silakan Bapak. Pak Herianto, terima kasih. Sebenarnya filter itu, pintu kita masuk itu kan banyak sekali. Pintu kita masuk banyak sekali. Dari gerbang itu sudah dilakukan filtering, kemudian di parkiran dilakukan filtering, dan pintu building dilakukan filtering, kemudian di di reception dilakukan filtering, bahkan sampai di site user yang akan ditemui itu juga dilakukan filtering dengan apa yang disebut dengan face recognition. Di depan mungkin hari ini kita hanya bicara metal detector. Metal detector kalau seandainya membawa senjata tajam, sajam dan kemudian senjata dilakukan metal detektor. Nah, yang pertama di gate pertama itu sebenarnya juga sudah dilakukan, bisa dilakukan kedua-duanya selain metal detektor juga fisik detektor gitu loh. Jadi tidak hanya apakah ada plat atau tidak, tetapi juga suhu dan sebagainya. Jadi X-ray yang dilakukan terhadap orangnya itu tidak hanya pada fisik ada platnya, tetapi juga suhunya itu dilakukan. Terus kemudian Nah, X-ray terkait dengan barangnya. Nah, X-ray yang masuk di dalam X-ray itu kan memastikan bahwa di dalam bawaannya itu tidak ada metal yang mencurigakan sehingga tidak bisa menembus protokoler itu. Nah, tetapi apakah yang di dalam barang itu ada kandungan virus dan tidak? Sebenarnya ini yang sampai saat ini belum ada deteksi virus. Nah, sedang dilakukan beberapa inisiatif sebenarnya dengan melatih anjing. Apakah anjing ini bisa mencium suhu tubuh, kemudian ada ini. Tetapi ini kan sangat panjang. Ini sangat panjang. Nah, jadi secara fisik dilakukan, kalau seandainya ada miss sistem, ya tadi ada beberapa filter yang sudah dilakukan. Apakah perlu dilakukan fisik body checking? Sebenarnya nanti protokolernya harus diubah. Pada saat seperti itu dilokalisir di satu tempat, kemudian akan dilakukan cek ulang. Contoh, ya kalau misalnya harus dilakukan dengan termogan, pengukuran suhu, dan kemudian memastikan bahwa bawaannya. Jadi ada tambahan protokoler yang namanya area pemeriksaan kalau seandainya secara sistem itu miss di situ. Dan ini tetap apakah ditolak ya nanti sekali lagi kembali kepada SOP yang kita buat. Kemudian pada saat nanti misalnya orang itu misalnya terjadi terpapar misalnya, nah itu harus di istilahnya tempatnya itu sterilisasi gitu ya. Jadi dilakukan sterilisasi di satu area tertentu, diprotek di situ gitu. Nah, baru dilakukan secara manual. Nah, protokolernya inilah protokoler manual yang dilakukan kalau seandainya sistem itu ada default di situ gitu, kira-kira gitu. Nah, sekali lagi memang lagi-lagi kita mesti mengkombinasikan antara manual analog dengan sistem atau fisik dengan non fisik. Nggak bisa dua-duanya jalan sendiri, itu harus dilakukan secara bersama-samaan. Tinggal nanti keseimbangan antara mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil itu sekali lagi tergantung dari risk assessment-nya, kemudian disitulah nanti bisa ditentukan, gitu, kira-kira gitu. Termasuk di dalamnya adalah
penggunaan antara fungsi analog dan fungsi digital. Nah, itu bisa dikombinasikan malah gitu. Dengan apa? Dengan ya apa yang disebut dengan SOP baru. Nah, SOP baru kita define bareng-bareng antara kami sebagai penyedia jasa, kemudian dari bapak-bapak yang memiliki setnya. Intinya kira-kira begitu Mbak Ega yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak Suito atas penjelasannya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini masih setia menyaksikan webinar kita. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak dan Ibu yang luar biasa dan telah mengirimkan banyak sekali pertanyaan ke kami. Namun dikarenakan durasi, sehingga kami mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat dibacakan. Namun kami juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kami akan melaksanakan webinar pada sesi berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan tentu saja diharapkan dapat menjawab rasa penasaran dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kami informasikan dan kami persilahkan untuk mengisi form feedback melalui link yang sudah kami kirimkan melalui chat room, dan perlu kami informasikan kembali, pengisian form feedback tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, sebelum kita berada pada ujung sesi webinar ini, kita akan mendengarkan dulu closing statement dari masing-masing pembicara kita. Untuk itu, kita awali kepada Bapak Stanis untuk membacakan closing statement-nya. Silakan Bapak. Ya, kita tidak bisa lari dari COVID-19 ini, dan kita harus melakukan adaptasi, kita harus merubah gaya hidup, merubah paradigma, terutama bagaimana kita berhadapan dengan COVID-19. Industri tidak bisa berhenti, ini sudah tetap berjalan. Sektor keamanan yang sangat penting dan sangat vital ini juga tidak bisa ditinggalkan juga. Perlu kerja keras untuk mengubah paradigma, membangun SOP baru, kemudian bertransformasi dari sistem analog ke digital, dan yang paling penting kita tidak bisa meninggalkan SDM-nya, termasuk intelijen itu, human intelligence itu sangat penting daripada sinyal intelijen atau mungkin device. Jadi ini PR kita bersama, dan kerjasama antara sektor industri, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan UJP ini perlu ditingkatkan. Musuh kita sekarang jelas, satu, COVID-19. Jadi ini bukan eranya kompetisi lagi, tapi eranya kolaborasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Bapak Stanis. Selanjutnya kita akan dengarkan closing statement dari Bapak Suito. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ega. Terima kasih Pak Stanis yang meluangkan waktunya pada hari ini kita sharing bersama. Ini adalah sesi pertama yang kita lakukan, dan memang sesi ini adalah hanya menanggapi apa yang terjadi, situasi yang nggak bisa kita hindari dengan ancaman yang disebut dengan COVID-19. Maka untuk itu kami sebagai pelaku usaha jasa pengamanan yang tentunya tidak bisa berbuat banyak manakala user pengguna jasa kami tidak melakukan secara bersama-sama atas rekayasa bagaimana caranya berdamai dengan COVID dan tetap beraktivitas, tetap dinamis, tetapi juga adalah aman. Jadi ini harus kita kerjain bareng, baik dari internal kami maupun dari user-user kami. Karena kita tahu bahwa aspek yang kita lakukan tidak, sekali lagi, tidak hanya security-nya, tetapi juga adalah safety, dan yang lebih penting hari ini adalah masalah kesehatan atau health-nya. Nah ini terus terang hal yang baru juga buat kita semua. Jadi ada lebih baik memang kita bersama membangun bareng new normal, dilakukan dengan new normal SOP gitu kira-kira. Jadi ini yang harus kita sama-sama kerjakan bareng, dan tentunya inisiatif bisa dari kami, bisa juga dari para user. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya saja atas waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Dan secara kontinu kita akan melakukan ini, salah satu bentuk awareness kita terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Suito atas closing statement-nya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya,
Kita akan mempersilakan Bapak Swito untuk menyampaikan cenderamata bingkisan khas sigap kepada Bapak Stanislaus Rianta sebagai pembicara tamu kita. Silakan Bapak. Social distancing. Baik, ini merupakan cenderamata khas dari sigap yang diberikan dari Bapak Swito kepada Bapak Stanislaus. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga hasil diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, dan sekalian ya. Saya selaku moderator memohon maaf jika dalam penyelenggaraan diskusi kali ini terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi pada webinar selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.